Halo gengs, ketemu lagi di Dr. MV7. Bahas film yang telah lama dirilis yang mungkin telah kamu lewatkan. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah film yang dirilis pada tahun 2007. Film seru bertema zombie yang dibintangi oleh Will Smith ini masih tak akan bosan untuk kamu tonton lagi. Jadi tak perlu berlama-lama, kita langsung aja pada ceritanya. Tonton sampai habis karena saya juga akan membahas 7 fakta menarik tentang film ini. So, seperti biasa, jangan lupa like and subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang ingin kamu request. Check it out! Film ini akan dimulai dengan wawancara seorang pembaca berita dengan seorang dokter bernama Alice Crippen. Alice Crippen adalah ahli virologi yang telah berhasil merekayasa genetik virus campak untuk mengobati semua jenis kanker. Dan ternyata percobaannya ini pun 100% berhasil. Scene lalu berpindah pada kondisi kota New York 3 tahun kemudian. Kota itu terlihat sangat sepi dan kusam. Gedung tak lagi dihuni, mobil ditinggalkan begitu saja dan fasilitas umum sudah tak terpakai lagi. Jalanan sepi dan bahkan sudah ditumbuhi rerumputan. Kota tersebut sudah menjadi kota mati. Namun sesaat terlihat satu-satunya mobil yang masih berjalan. Itu adalah Dr. Robert Neville bersama anjing peliharaannya Samantha. Tiba-tiba gerombolan rusa liar mengagetkannya membuat mobilnya tergelincir. Ia pun membalikan arah mobilnya dan memutuskan untuk mengejar kawanan rusa tersebut. Beberapa kali ia hampir saja berhasil hingga akhirnya gerombolan rusa itu membawanya pada jalan buntu. Ia pun dengan terpaksa harus turun dari mobilnya berjalan kaki dan menyusuri rumput ilalang, berharap dapat menikmati daging rusa malam nanti. Kini ada seekor rusa yang menjadi incarannya. Namun sayang seekor singa sudah mendahuluinya. Awalnya ia berniat akan menembak singa yang telah merebut makan malamnya itu. Tapi ia mengurungkan niat tersebut ketika melihat singa betina dan anaknya datang. Ia kemudian memutuskan untuk pulang. Apalagi jam di tangannya sudah menunjuk pukul 5.30 sore. Sebelum memasuki rumah, ia menyiramkan cairan di tangga masuk. Dan melakukan hal rutin seperti makan bersama Samantha, menonton berita yang sudah direkam, memandikan Samantha dan menutup rapat pintu dan jendela menyambut malam yang akan gelap. Bersama Samantha, ia pun tertidur di bathtub. Ingatannya kembali pada saat kota New York berada dalam situasi darurat karena mewabahnya sebuah virus. Ia berniat akan mengevakuasi istri dan anaknya ke tempat lain karena tempat di mana mereka berada sekarang sudah tak aman. Ia lalu terbangun dari mimpinya. Ternyata hari telah pagi. Ia lalu menuju ruang bawah tanah yang ternyata adalah laboratorium pribadinya. Robert adalah seorang ahli virologi Angkatan Darat Amerika Serikat. Ternyata sedang melakukan sebuah percobaan. Sebagian besar tikus-tikus percobaannya terlihat masih sangat agresif. Itu menandakan kalau hasil uji cobanya tak berhasil. Tapi tiba-tiba matanya menangkap seekor tikus yang memperlihatkan penurunan tingkat agresivitas. Itu adalah salah satu vaksin hasil dari percobaannya. Itu pun memberinya sedikit harapan. Hari itu ia memutuskan untuk bersiap-siap keluar lagi bersama Samantha seperti biasanya. Setiap hari Robert menggunakan radio untuk menyiarkan informasi tentang keberadaan dirinya. Dia berharap seseorang yang masih hidup dapat bergabung dengannya. Ia pun memberitahukan posisi di mana ia akan menunggu. Dengan begitu, orang yang mendapatkan informasinya dapat dengan mudah bertemu dengannya. Tiba-tiba seekor rusa tertangkap oleh mata Samantha. Dengan cepat, Robert lalu mengejar rusa tersebut di antara barisan mobil rongsokan. Tanpa disangka, Samantha mengejar rusa tersebut hingga masuk ke dalam ruangan gelap. Robert seketika menjadi panik. Mau tak mau, ia harus memasuki ruang gelap tersebut dengan hati-hati. Senter dari senjatanya lalu menangkap noda darah di lantai. Ternyata noda darah tersebut adalah milik rusa yang dikejar Samantha. Masih penasaran, ia pun makin melangkahkan kakinya memasuki sebuah ruangan. Tiba-tiba senternya menangkap segerombolan Darkseekers.
Ia pun mencoba tenang dan perlahan melangkah mundur. Ternyata Samantha sedang bersembunyi di bawah meja dengan sangat ketakutan. Ia pun segera berlari bersama Samantha menuju jendela. Karena sinar matahari, makhluk itu pun sekarat. Setelah mengetahui salah satu tempat persembunyian Darkseekers, Robert memutuskan membuat jebakan demi menangkap salah satu dari mereka. Ia lalu menjadikan darahnya sebagai umpan. Dan ia pun tinggal menunggu. Robert akhirnya berhasil mendapatkan satu Darkseeker untuk dijadikan kelinci percobaannya. Robert lalu menyuntikkan vaksin seri GA Serum 391 senyawa 6 kepada Darkseekers tangkapannya. Perubahan mulai terlihat pada makhluk itu berupa penurunan pernapasan, tekanan darah, dan aktivitas organ lainnya. Tetapi penurunan aktivitas tersebut malah membuat makhluk itu mati. Robert lalu menyuntikkan penetralisir virus kembali untuk menghidupkan makhluk itu lagi. Robert terlihat sangat kesal dengan kegagalan serum itu. Hari itu sudah mencapai 1001 hari semenjak bencana dimulai. Namun ia masih belum berhasil menemukan obat virus Krepin. Scene lalu berpindah pada saat ketika ia akan mengevakuasi istri dan anaknya. Meski suasana sedang panik, untunglah ia dan istrinya diberikan perlindungan VIP oleh pemerintah, karena ia adalah seorang ahli virologi Angkatan Darat Amerika Serikat. Orang-orang yang tak lolos uji kesehatan oleh para tentara diarahkan untuk pulang ke rumah masing-masing atau akan dikarantina. Sedangkan yang tergolong sehat akan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Robert dan keluarganya lalu mulai diperiksa sebelum memasuki area evakuasi. Sayangnya terjadi sedikit insiden di mana istrinya dikatakan sudah tertular virus. Dengan geram, Robert lalu menyuruh anak buahnya untuk melakukan scanning lagi. Setelah dilakukan scanning, hasilnya pun cukup memuaskan. Ternyata begitu banyak orang yang telah terpapar virus. Istri dan anaknya lalu dibawa dengan pengawalan menuju area yang lebih aman. Sebelum berpisah, bersama Samantha, Robert akhirnya melepas keluarga kecilnya dengan tangisan. Robert terbangun dari ranjangnya. Ternyata hari sudah pagi. Seperti biasa, ia kembali siaran untuk menyebarkan informasi keberadaan dirinya dan berharap masih ada orang di luar sana yang masih hidup. Setiap hari, Robert menunggu di lokasi yang sama agar mudah untuk ditemukan. Namun seperti biasa, hari semakin sore dan tak ada tanda-tanda akan ada orang yang menemuinya. Robert akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun di perjalanan, ia melihat boneka manikin yang sering berada di dalam toko sudah berada di luar. Robert tak pernah melihat hal sejanggal itu. Ia merasa ada seseorang yang mempermainkannya. Yang mungkin saja ada orang yang masih selamat dan berpura-pura seolah-olah ia hanya sendirian. Ia bahkan tak berpikir kalau itu adalah perbuatan Darkseekers. Merasa dipermainkan, Robert pun menembakkan senjatanya dengan membabi buta. Sialnya, Robert lalu menginjak sebuah jebakan. Karena benturan di kepala, ia pun pingsan. Suara Samantha membuatnya tersadar kalau dirinya masih berada dalam jebakan. Ia pun meraih pisau yang ada di sakunya, lalu memotong tali yang mengikat kakinya. Sialnya, ketika jatuh, pahanya tertusuk pisau. Hari semakin sore dan sebentar lagi matahari akan tenggelam. Dengan penuh kesakitan, Robert berusaha mendekati mobil. Tak disangka pada sebuah gedung, Darkseekers bersama anjingnya sudah bersiap-siap melakukan penyerangan terhadap mereka ketika matahari sudah benar-benar tenggelam. Belum lagi sampai ke dalam mobil, 3 ekor anjing Darkseekers mulai berlari ke arah mereka dan langsung menyerang. Meski Robert berhasil menembak 3 ekor anjing Darkseekers, tapi Samantha sudah terlanjur terluka. Robert lalu membawa Samantha ke laboratoriumnya. Ia menyuntikkan serum yang pernah ia uji cobakan. Ia lalu mendekap Samantha dalam pelukannya.
Hingga beberapa saat kemudian, ia mulai melihat bulu Samantha ternyata mulai rontok. Ternyata serum hasil percobaannya itu tak bekerja untuk Samantha. Robert lalu memeriksa gigi dan mata Samantha yang sudah mulai berubah. Robert akhirnya memutuskan untuk mendekap Samantha hingga mati. Kini Robert benar-benar sendirian. Ide gila mulai muncul di benak Robert. Ia ingin membalas dendam pada makhluk itu. Malamnya ia membuat umpan dengan sebuah manekin. Darkseekers yang menyangka manekin itu adalah Robert langsung berlari dan menyerang. Robert yang ternyata berada dalam mobil lalu menabrak gerombolan Darkseekers. Salah satu Darkseekers selalu mencoba memecahkan kaca depan mobilnya. Sementara beberapa Darkseekers yang lain memanjat tiang lampu dan menjatuhkan lampu tepat di mobilnya. Robert berusaha untuk menjalankan mobilnya lagi ketika melihat gerombolan Darkseekers akan menyerangnya. Sayangnya mereka berhasil membuat mobil Robert terbalik. Ia terluka dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan membuat makhluk itu pergi. Samar-samar Robert melihat seseorang datang menyelamatkannya. Matanya sempat menangkap seorang gadis membawanya pergi. Gadis tersebut menanyakan alamat tempat tinggalnya. Scene berpindah pada saat ia melepaskan anak dan istrinya dievakuasi ke tempat yang lebih aman melalui helikopter. Perpisahan yang mengharukan tersebut dikacaukan dengan ledakan dari jembatan. Suasana menjadi makin kacau. Sebuah helikopter berputar-putar tak terkendali hingga akhirnya menabrak helikopter yang ditumpangi anak dan istrinya. Robert kemudian tersadar. Ia mendengar suara dari sebuah film kartun. Ia hendak bangun namun menyadari kalau seseorang telah menjahit luka di pahanya. Ia lalu mengambil sebuah pistol dan menuju dapur. Berjaga-jaga kalau ia hanya berhalusinasi dan ternyata mereka tidak nyata. Ia lalu melihat seorang gadis sedang memasak dan seorang anak duduk di meja makan. Ia membayangkan kalau ia melihat istri dan anaknya. Robert lalu meletakkan senjatanya lagi ketika menyadari itu membuat mereka tak nyaman. Gadis itu lalu menyelesaikan masakannya dan mengajak Robert untuk makan bersama. Robert masih kelihatan bingung dan tak percaya. Selama ini ia tak menyangka masih ada orang yang berhasil bertahan hidup. Masih sulit untuk diterima sejauh ini. Ternyata gadis itu berasal dari Maryland. Ia menunggu Robert sepanjang siang karena mendengar siaran Robert. Gadis itu lalu mengatakan kalau mereka akan menuju Vermont, di mana masih ada sekelompok orang yang masih selamat. Mendengar itu Robert pun marah. Everybody is dead. Sikap Robert membuat gadis bernama Anna dan adiknya Ethan kaget. Di kamar Robert masih terus berpikir keras. Otaknya masih belum bisa mencerna apa yang sesungguhnya terjadi. Namun setelah merasa siap menghadapi kenyataan, ia pun turun dari kamarnya. Ia melihat Ethan yang sedang menonton film kartun. Anna yang melihat itu menjadi waspada. Sikap Robert tadi membuat Anna berpikir kalau Robert bisa saja menjadi kasar dan mencelakai mereka. Robert yang sudah sering menonton film yang sedang ditonton Ethan, lalu mulai mengikuti setiap kata dari tokoh kartun dengan tepat. Melihat Robert sudah bisa menerima kehadiran mereka, Anna pun pergi dengan perasaan lega. Anna lalu mengatakan kalau ia memiliki rencana untuk berangkat ke Vermont esok harinya. Tapi Robert tidak ingin ikut karena ia tak ingin meninggalkan lokasi penelitiannya. Ia yakin masih dapat menemukan obat virus Griffin dan memperbaiki semuanya. Tetapi pertanyaan Anna tentang luka di kakinya membuat ia tersadar kalau Darkseeker sebenarnya telah mengalami evolusi. Ia sadar kalau awalnya makhluk itu tidak memiliki pengetahuan untuk membuat perangkap. Anna lalu memasuki laboratorium milik Robert dan melihat langsung Darkseekers yang sedang dibius. My God. Robert lalu membawa Ethan ke kamar anaknya dan menutup semua pintu dan jendela karena hari mulai sore. Sementara Anna masih saja membujuk Robert untuk ikut bersamanya ke Vermont. Itu membuat Robert kembali marah. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di luar. Ternyata Darkseekers menuju rumah mereka.
Melihat itu, Anna lalu segera berlari menuju kamar Ethan. Robert lalu segera menyalakan bom yang ternyata sudah ia sediakan saat keadaan darurat. Ledakan bom cukup membunuh puluhan Darkseekers. Dengan kepala yang masih sakit karena efek letupan bom, Robert mencari Anna dan Ethan. Ternyata di ruang atas ia dikejutkan dengan serangan Darkseekers yang berhasil masuk. Makhluk itu menyeretnya hingga tubuhnya terhempas. Tiba-tiba matanya menangkap sebuah obeng yang kemudian ditusukkan ke makhluk itu. Makhluk itu lalu bersiap menyerangnya lagi. Robert lalu melihat tabung gas dan kemudian menembaknya untuk membuat makhluk itu keluar. Robert kemudian memburunya hingga ke lantai atas. Robert lalu mendapati kalau ruang itu sudah rusak parah dan peluang untuk para Darkseekers masuk semakin besar. Ia lalu mencari Anna lagi. Dan ternyata Anna dan Ethan bersembunyi di bawah meja. Robert melirik pistol yang tak jauh dari situ. Dan ketika makhluk itu menyadari keberadaannya, ia pun langsung menembaknya. Pasukan Darkseekers yang semakin banyak berlari menuju rumah. Rumahnya. Robert lalu menyuruh Anna dan Ethan untuk menuju ke laboratorium. Para Darkseekers di luar sana semakin menggila. Mereka memanjat dan mengepung rumah Robert seperti semut. Anna dan Ethan lalu masuk ke ruang kaca. Dengan cepat, rumah Robert telah dikuasai Darkseekers. Di laboratorium, mereka mendapati kalau Darkseekers yang menjadi kelinci percobaan Robert ternyata mengalami penurunan detak jantung yang membuat makhluk itu terlihat lebih tenang. Beberapa Darkseekers mencoba mendobrak pintu kaca dengan ganas. Melihat temuannya berhasil, Robert pun berusaha untuk menjelaskan kepada para Darkseekers kalau ia dapat mengembalikan mereka seperti sedia kala dan sembuh dari virus Griffin. Namun pimpinan para Darkseekers pun datang dan membenturkan kepalanya di pintu kaca berkali-kali. Kaca pintu mulai terlihat retak. Robert tak tahu harus berbuat apa lagi. Robert lalu mengambil suntikan berisi serum yang kemudian diberikan kepada Anna. Ia lalu menyuruh Anna dan Ethan untuk berlindung di dalam bunker. Ia kemudian mengambil sebuah granat dan memutuskan untuk meledakkan dirinya bersama para Darkseekers. Dr. Robert Neville yang telah berhasil mendapatkan obat virus Griffin pun tewas. Pagi harinya, Anna dan Ethan akhirnya dapat menuju Vermont. Ternyata benar saja, di sana adalah tempat di mana orang-orang masih selamat. Anna pun memberikan serum hasil temuan Robert kepada mereka untuk mengobati orang-orang yang telah terpapar virus Griffin. Dan film pun. Berikut 7 fakta menarik tentang film I'm Legend. Film ini disambut dengan sangat baik oleh para penikmat film ketika dirilis. Sambutan hangat memunculkan sejumlah berita bahwa film ini akan dibuat prequelnya. Tetapi hingga kini kabar tersebut tak juga terdengar. Francis Lawrence bersama Warner Bros. Yang menggarap film ini mengatakan kalau ia tidak akan membuat prequelnya lagi karena ending film memperlihatkan bagaimana pemeran utamanya yakni Dr. Robert Neville yang diperankan oleh Will Smith telah tewas bersama para Darkseekers. Sementara orang yang menanti sequel karena mereka ingin melihat tokoh utamanya yaitu Robert Neville. Dengan pertimbangan tersebut akan sangat terlihat terlalu dipaksakan jika kita membuat tokoh utamanya kembali hidup lagi. Dan film tentu saja akan terasa aneh dan kurang menarik. Pada akhir film diperlihatkan bagaimana Robert Neville, sang aktor utama, tewas bersama para Darkseekers. Ternyata banyak orang yang tidak puas dengan ending tersebut karena perjuangan Robert dirasa sia-sia jika ia tewas. Ternyata ending tersebut bukan ending yang direncanakan. Dalam ending yang sebenarnya, gerombolan Darkseekers atau dalam film ini disebut Hemocytes terlihat lebih tenang karena Robert tidak menunjukkan tanda-tanda mengancam dan bersedia menyerahkan Hemocytes yang menjadi proyek percobaannya. Adegan akhir menunjukkan Robert, Anna, dan Ethan berhasil lolos dan bersama-sama menuju Vermont.
Film ini berhasil menjadi box office dengan total penghasilan 585 juta US dollar di seluruh dunia, serta mengalahkan film Lord of the Rings. Film ini sudah direncanakan untuk dibintangi aktor besar seperti Tom Cruise, Michael Douglas, dan Mel Gibson. Namun pada 1997, Arnold Schwarzenegger dikonfirmasi menjadi aktor utamanya. Pada Maret 2002, Arnold yang awalnya akan menjadi pemeran utama film ini malah menjadi produser dan bernegosiasi dengan Michael Bay untuk memilih Will Smith sebagai pemeran utama. Ternyata dalam film ini, disadari atau tidak, banyak hal-hal unik yang diselipkan. Salah satunya adalah munculnya iklan besar Batman vs Superman ketika Robert Neville berjalan-jalan di Times Square. Ini menjadi pertanyaan karena film Batman vs Superman muncul 1 dekade setelah film ini. Ternyata Akiva Goldsman, penulis film ini, sudah disewa sebagai penulis crossover film Batman vs Superman. Namun proyek tersebut ditangguhkan oleh Warner Bros. Dan lebih memilih memproduksi trilogi Dark Knight dan Superman Return. Willow Smith yang merupakan putri kandung Will Smith dipilih untuk menjadi putri Marley dan Robert Neville dalam adegan kilas balik. Hal ini sempat mengundang komentar miring. Bahkan banyak orang mengatakan kalau Will Smith mempraktekkan nepotisme. Willow baru berusia 6 tahun ketika berakting bersama ayahnya di film ini. Ini juga adalah pertama kalinya Willow melakukan akting di depan kamera. Will Smith menjadi sangat dekat dengan seekor anjing yang menjadi lawan mainnya. Will mengaku ia sampai meminta izin membawa anjing tersebut untuk pulang ke rumahnya. Seperti diketahui, Will Smith ternyata menolak untuk dekat dengan anjing peliharaan sejak hewan kesayangannya tewas karena ditabrak mobil saat ia baru berusia 9 tahun. Tetapi pengalaman traumatis itu tidak menghalanginya untuk jatuh hati pada Al Satian yang berperan sebagai Samantha. Will bahkan berkali-kali membujuk sang pemilik dengan berbagai cara agar anjing tersebut bisa diadopsinya. Namun sang pemilik tetap menolak. Yang tersulit dari film ini adalah membuat kota selamai New York untuk terlihat benar-benar sunyi. Ada adegan yang benar-benar diambil di lokasi asli sehingga para kru harus berjaga dan meminta orang-orang yang melintas di jalan untuk bersabar dan tak bersuara sampai pengambilan gambar selesai. Para aktor sangat suka adegan di lokasi tersebut karena kapan lagi mereka akan merasakan tempat itu menjadi sunyi. Beberapa jalan sengaja ditutup agar adegan kota sepi menjadi terlihat nyata. Dan ketika pengambilan gambar selesai, ribuan orang di belakang kamera pun bersorak dan bertepuk tangan. Seru sekali pembuatan filmnya ya gengs. Demikian 7 fakta menarik tentang film I'm Legend. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.